wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 HR Planning ingin mempresentasikan tentang analisis budaya organisasi menggunakan metode organisasional culture assessment instrumen pada Fakultas Hukum di Universitas Pakuan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Alpupajar dengan NPM 144. Perkenalkan, nama saya Zakietur Rohma dengan NPM 123. Perkenalkan, nama saya Abdullah Bibi dengan NPM 106. Perkenalkan, nama saya Cindy Marcella dengan NPM 127. Perkenalkan, nama saya Nur Fajitama dengan NPM 169. Perkenalkan, nama saya Rahmayu dengan NPM 165. Di sini saya akan membacakan latar belakang. Budaya organisasi adalah sistem nilai, keyakinan, dan norma yang terbentuk dalam suatu organisasi dan menjadi pedoman bagi anggota dalam bertindak. Di lingkungan pendidikan seperti Fakultas Hukum, budaya organisasi sangat penting karena mempengaruhi proses belajar, pengambilan keputusan, hingga kolaborasi antara staf dan mahasiswa. Namun sering terjadi ketidaksesuaian antara budaya yang berjalan dan yang diharapkan. Selanjutnya saya akan membacakan rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana profil budaya organisasi saat ini atau current kultur yang ada di Fakultas Hukum berdasarkan hasil analisis menggunakan metode OCHAI. Yang kedua, bagaimana profil budaya organisasi yang diharapkan atau preferred culture oleh Sivitas Akademik Fakultas Hukum berdasarkan hasil analisis menggunakan metode OCHAI. Yang ketiga, ada apa saja kesenjangan atau GAP antara budaya organisasi saat ini dengan budaya yang diharapkan di Fakultas Hukum. Yang keempat, apa implikasi dari hasil analisis budaya organisasi tersebut terhadap pengelolaan dan pengembangan Fakultas Hukum ke depannya. Tujuan yang pertama yaitu 1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan profil budaya organisasi saat ini. Kurtun kultur yang ada di Fakultas Hukum berdasarkan analisis menggunakan metode OCHAI. Dan yang kedua, mengetahui dan menggambarkan profil budaya organisasi yang diharapkan preferred kultur oleh Sivitas Akademi Fakultas Hukum. Dan yang ketiga, menganalisis kesenjangan atau GAP antara budaya organisasi saat ini dengan budaya yang diharapkan di lingkungan Fakultas Hukum. Dan yang keempat, memberikan rekomendasi strategis berdasarkan hal analisis budaya organisasi guna mendukung pengelolaan dan pengembangan Fakultas Hukum lebih efektif dan adaptif. Dan yang selanjutnya, tinjauan pustaka. Definisi budaya organisasi. Budaya organisasi adalah nilai atau normal, keyakinan, dan kebiasaan yang dianut oleh anggota organisasi. Membentuk cara kerja dan interaksi, budaya ini dipengaruhi oleh pendirian organisasi dan berfungsi sebagai pedoman perilaku. Beberapa cirinya yaitu session atau pola asumsi dasar yang membentuk organisasi menyelesaikan masalah, adaptasi eksternal dan integrasi internal. Dan ada Mondi atau Neo 1966, sistem nilai, keyakinan, dan praktik bersama berinteraksi dengan struktural informal. Tingkat budaya yang ke-1, aktivitas, elemen fisik, bahasa, tata ruang, perilaku. Dan yang kedua, exposition, values, prinsip sosial dan tujuan organisasi. Dan yang ketiga, basic assumption, keyakinan dan persepsi tak terlihat. Menjelaskan tentang definisi OCHAI. OCHAI adalah organisasi kultur assessment instrument atau OCHAI adalah alat untuk menilai budaya organisasi berdasarkan Competing Value Framework atau CVF. Mengkategorikan budaya menjadi 4 tipe. Yang pertama ada clan, yaitu kekeluargaan atau kolaborasi. Yang kedua ada advocacy atau inovasi atau fleksibilitas. Yang ketiga ada market atau kompetitif, berorientasi hasil. Yang keempat ada hierarki, yaitu terstruktur atau stabil. Tujuan atau fungsi OCHAI adalah yang pertama ada tujuan identifikasi budaya saat ini dan yang diharapkan. Terus ada analisis kesenjangan budaya. Yang ketiga ada dukungan perencanaan strategi dan perubahan organisasi. Yang di sini ada fungsi yaitu alat diagnosa budaya dan juga ada panduan manajemen perubahan dan yang ketiga ada dasar evaluasi dan pengembangan SDM. Oke, di sini ada research method. Yang pertama ada sampel.
Sampel survei budaya organisasi dilakukan terhadap anggota organisasi di Fakultas Hukum yaitu FH. Besar sampel pada survei ini adalah sebanyak 10 orang anggota organisasi yang berada di Fakultas Hukum. Untuk cara pengambilan sampel yaitu dengan cara dilakukan memberikan kuesioner berupa pernyataan kepada staf tata usaha, satpam, dan beberapa dosen sebagai responden dalam survei ini. Yang kedua adalah lokasi dan waktu survei. Lokasi survei itu, survei ini dilakukan di Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Waktu kita survei itu, waktu pelaksanaan survei dilakukan pada tanggal 26 Mei sampai 28 Mei 2025. Selama waktu pelaksanaan, survei penelitian mengumpulkan data dosen menyebarkan kuesioner dengan menggunakan metode Organizer Culture Assessment Instrument atau OSAI kepada organisasi yang berada di Fakultas Hukum Universitas Pakuan. Sini saya akan menjelaskan cara pengisian kuesioner survei. Yang pertama terdapat 6 dimensi pernyataan yang harus dijawab oleh responden. Setiap dimensi memiliki 4 pernyataan dengan total skor diharuskan 100 pada setiap kolom sekarang dan diinginkan. Yang kedua, berikan skor tertinggi pada pernyataan dengan karakteristik yang paling sesuai dengan organisasi yang dinilai pada kolom sekarang dan diinginkan. Yang ketiga, berikan skor terendah pada pernyataan dengan karakteristik yang paling tidak sesuai dengan organisasi yang dinilai pada kolom sekarang dan diinginkan. Yang keempat ada teknik pengolahan dan analisis data. Pengumpulan data selesai, kemudian dilakukan pemeriksaan ulang tentang kelengkapan data dan kebenaran data. Kemudian peneliti melakukan analisis data. Yang kelima ada langkah analisis data. Langkah-langkah dalam melakukan analisis data dari penghasilan hasil pengisian kuesioner survei adalah sebagai berikut. Yang pertama ada melakukan penjumlahan nilai pada 4 pernyataan A, B, C, dan D di setiap dimensi dalam kuesioner, yakni dimulai dimensi dominan karakteristik, organizational leadership, management of employee, organizational clue, strategic emphasis, dan kriteria of success. Di sini ada contoh penjumlahan nilai pada pernyataan kuesioner. Nah, yang sekarang itu kan kayak bagian A-nya ada 55, bagian B-nya 20, bagian C-nya 20, bagian D-nya 5, A, B, C, D itu ditotali jadi 100. Nah, yang diharapkan itu nantinya bagian A jadi 35, bagian B jadi 30, bagian C jadi 25, bagian D 30, dan totalnya masih 100 juga. Yang kedua, hitung rata-rata nilai yang didapat dari setiap pernyataan pada 6 dimensi. Yang ketiga, membuat 2 worksheet sekarang dan masa depan. Kemudian menjalankan nilai yang sudah dihitung pada 4 pernyataan dari 6 dimensi sebelumnya. Yang keempat, masukkan hasil nilai pada worksheet pada aplikasi Excel dan buat radar. Yang kelima, lakukan interpretasi hasil survei pada setiap dimensi. Berdasarkan kuesioner OCAI yang diisi oleh 10 responden yaitu dosen, staf, dan juga petugas keamanan, profil budaya organisasi Fakultas Hukum didominasi oleh yang pertama, budaya klan dengan skor rata-rata 27,5, menunjukkan suasana kerja yang kekeluargaan, kolaboratif, dan mendukung dengan keterlibatan emosional tinggi. Yang kedua ada budaya adokrasi, yaitu inovasi dan fleksibilitas ada tetapi belum dominan. Lalu yang ketiga ada budaya market dan hierarki, yaitu orientasi hasil dan struktur formal kurang menonjol. Dan berikut adalah tabel dari data kuesioner OCAI. Selanjutnya ada slide data. Berdasarkan kuesioner OCAI yang diisi oleh 10 responden, yaitu dosen, staf, hingga petugas keamanan, profil budaya organisasi FH didominasi oleh pertama, budaya klan dengan rata-rata 2,9,5, menunjukkan suasana kerja yang menekankan kekeluargaan, partisipasi, kerjasama, dan dukungan emosional antara anggota organisasi. Yang kedua budaya adorasi, skor rata-ratanya itu 25,6, inovatif, berani mengambil resiko, dan terbuka terhadap ide-ide baru. Yang ketiga budaya market dan hierarki, memiliki skor terendah dari kedua klan tersebut, yaitu orientasi hasil dan struktur formal kurang menonjol kepatuhan terhadap aturan. Dari keseluruhan yang sudah dibaca, maka kita menarik kesimpulan berdasarkan survei dan analisis budaya organisasi di Fakultas Hukum Universitas Pakuan, menggunakan metode OCAI, budaya organisasi yang paling dominan adalah tipe klan dengan skor rata-rata 27,5.
termasuk dosen dan staf itu merasakan suasana kerja yang kekeluargaan, kolaboratif, serta pentingnya partisipasi dan dukungan. Lingkungan kerja dianggap ramah dan mendukung pertumbuhan. Selanjutnya ada tipe adoresi di posisi kedua dengan skor 25,1. Mencerminkan perhatian terhadap inovasi meski belum dominan. Budaya market dan hierarki mendapat skor 23 dan 22,5. Itu menunjukkan orientasi hasil dan birokrasi masih rendah. Responden menginginkan penguatan budaya klan dan peningkatkan edokrasi. Kesenjangan budaya perlu diperhatikan untuk meningkatkan inovasi dan menyesuaikan birokrasi serta berorientasi kinerja. Sekian presentasi dari kelompok kami dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.